Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tampak depan vagina. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis terletak di atas, tepatnya berada di atas tulang kemaluan. Mons pubis merupakan jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol, yang dimana bulu kemaluan akan tumbuh. Bulu kemaluan memiliki fungsi untuk mengurangi gesekan saat berhubungan intim. Yang kedua, klitoris. Klitoris bentuknya seperti kacang. Klitoris merupakan jaringan berbentuk silindris dan terdiri dari jaringan epitel dan saraf yang peka rangsang. Klitoris sangat berperan penting dalam melakukan hubungan intim. Yang ketiga ada lubang uretral. Lubang uretral memiliki fungsi untuk keluarnya urin. Lubang vagina berada di bawah lubang uretal. Fungsinya, lubang ini menuju rahim untuk melahirkan, keluarnya darah, menstruasi, dan kopulasi. Kemudian, labia minora adalah member yang tipis dan tidak memiliki rambut, akan tetapi memiliki kelenjar minyak. Kalau labia majora, yaitu buah lipatan membran berambut yang mengandung jaringan lemak dan kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Setelah itu, vagina. Vagina, organ reproduksi, ada di bagian tengah, terletak antara kantong kemih dan usus besar. Bagian bawah dan bagian luar ada lubang vagina, kemudian masuk ke dalam hingga terus ke uterus. Dan itulah pembahasan saya dari Ovarium bentuknya bulat atau oval. Ovarium ditambat oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah follikel-follikel yang nantinya akan menjadi ovum. Hal yang menarik adalah bahwa setiap perempuan yang lahir sudah dikaruniai follikel-follikel tertentu. Biasanya adalah ratusan ribu hingga jutaan. Ketika dia memasuki masa pubertas, maka follikel-follikel ini akan dimatangkan menjadi ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dihasilkan berdasarkan siklus ovarium. Selanjutnya, rimbae, yaitu rimbai-rimbai seperti tangan, posisinya corong ke ovarium. Rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima sel telur, akan dialirkan ke tubuh Fallopi. Selanjutnya, tuba fallopi. Tuba fallopi ini akan mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba fallopi terdapat banyak sekali silia yang bergerak searah. Nah, fungsinya untuk menggerakkan sel telur. Biasanya di tuba fallopi terjadi fertilisasi antara sel telur dan sperma. Kemudian ada uterus. Uterus adalah ruangan untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus. Seiring fetus yang semakin besar, uterus akan elastis mengikuti myometrium, perimetrium, endometrium, cervix, dan vagina. Yang pertama ada dinding uterus, terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam adalah endometrium. Pada lapisan ini setiap bulan akan terjadi penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadi fertilisasi. Embrio akan melakukan implantasi pada lapisan ini. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka penebalan dari lapisan ini akan rusak dan luruh, kemudian akan keluar sebagai darah menstruasi. Lapisan pada bagian tengah adalah myometrium, yang terdiri dari 3 lapisan otot polos. Kemudian paling terluar adalah perimetrium. Selanjutnya, cervix adalah mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi.